Halo guys, jumpa lagi di channel Kasih Movies. Buat kalian yang lagi rebahan mikirin pilkada, mending nonton ini aja. Pastikan kuota internet terisi dan jaringan stabil ya. Tak lupa Mimin doakan semoga kalian sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita bertajuk Deadpool dan Wolverine yang rilis tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan nih tiap kali Mimin upload film-film terbaru. Nah, langsung saja yuk kita simak ceritanya. Di awal film, terlihat superhero bernama Wade Wilson atau biasa disebut dengan nama Deadpool sedang menggali tanah bertumpukan batu. Yang di sampingnya ada cangkir mumil warna putih. Mungkin buat ngopi, ya guys, kayak bapak-bapak. Ternyata itu adalah kuburan Logan, biasa dipanggil dengan nama Wolverine. Sementara duduk sambil curcol berharap dia bisa bangkit kembali. Sambil menundukkan kepala nggak bisa berpikir lagi. Harus bagaimana? Tiba-tiba segerombolan pasukan berseragam besi, memakai helm, muncul lewat dimensi ruang waktu dan terjadilah perkelahian sengit sambil joget-joget ala pop Korea. Lalu cerita Deadpool dan Wolverine pun dimulai. Cerita dimulai dengan penampakan dua orang yang sedang duduk berhadapan. Ternyata cowok ini adalah Deadpool atau Wade Wilson yang sedang melamar pekerjaan menjadi superhero. Dia sedang membujuk Pak Direktur untuk merekrutnya menjadi bagian dari kelompok Avengers. Tujuannya hanya untuk membuat bangga sang pacar dan membuat hidup lebih berarti. Tanpa basa-basi dia pun ditolak dan dengan tatapan sedih campur kesal pengen memakannya. Sambil berpelukan sebelum pulang dengan perasaan kecewa. Cerita pun beralih 6 tahun yang lalu. Wade Wilson dan temannya Peter kerja menjadi sales mobil. Mereka pun pulang bersepeda menuju apartemen. Dia mendapatkan kejutan ulang tahun dari teman-temannya. Colossus pria gagah yang terlihat seperti baja organik pun bercakap-cakap dengannya. Ada juga si mungil Negasonic Tina Chuarget dan pacar ceweknya yang ala-ala Korea. Mereka semua bercanda bergembira sambil perlahan mendekati sang pacar, yaitu Vanessa yang seksi. Mereka saling berkabar dan bertanya soal pengganti masing-masing, yang tentu saja kagak mungkin ada, karena keduanya masih saling mencintai. Acara tiup lilin pun dimulai. Si tampan mengungkapkan kata-kata bahwa dia sangat beruntung memiliki orang-orang yang menyayanginya dan membuatnya berubah lebih baik. Scene berganti di mana Sin tampan tiba-tiba bangun dari pingsan dan ada seorang laki-laki bernama Paradox dari tim Varian Authority. Langsung saja pria itu menunjukkan dan memamerkan tempat rahasia yang penuh dengan alat-alat canggih. Di sini ia menawarkan untuk bekerja sama dengannya dengan cara ikut bergabung di tim Marvel Cinematic Universe. Tanpa pikir panjang ia pun langsung mau, karena itu adalah impiannya menjadi superhero yang berkelas bersama tim Marvel. Kostum pun udah dipakai, terlihat sudah Deadpool yang keren dan penuh lelucon. Mereka tertawa terbahak-bahak. Paradox pun menjelaskan kalau superhero sesungguhnya yang bisa menyelamatkan alam semestanya dari kepunahan itu adalah Logan si Wolverine, bukan si tampan Deadpool. Ia pun melihat monitor di depannya yang ternyata adalah sebuah perangkat tim Reaper yang bisa mengontrol seluruh alam universe. Menggunakan alat kecil yang ia genggam seperti HP yang ada keyboardnya. Tiba-tiba, ia langsung menjotos hidung Paradox dan mencuri alatnya. Tibalah ia di universe lain, mengajar sang hero Logan buat ikut bersamanya menyelamatkan alam dari kepunahan. Alih-alih bukannya nurut, Logan malah nyantai sambil minta waktu buat minum-minum dulu, sambil menodongkan kan pistol buat nakut-nakutin.
Logan malah asik minum langsung pingsan di tempat. Tibalah mereka melewati ruang waktu ke tempat Paradox. Datang langsung kena omel, karena ia telah membawa Logan yang lain dari univers berbeda. Membuat Paradox menyimpulkan Logan yang ini nggak mungkin bisa menyelamatkan alam semestanya karena dia sendiri aja udah bikin kecewa dirinya sendiri dan menjadi orang tak berguna yang suka mabuk-mabukan. Deadpool mengancam akan memberitahukan atasan Paradox atas apa yang ia lakukan tanpa ada izin. Tiba-tiba Paradox mengirimnya ke semesta lain, yaitu dunia Void. Setibanya di sana Logan malah ngamuk dan menghajar Deadpool. Akhirnya mereka pun bertarung habis-habisan. Perkelahian tanpa ujung hanya akan membuat capek. Logan pun terus menghajar, sementara Deadpool meyakinkannya untuk berhenti. Terdengar suara di kejauhan. Tiba-tiba nampak laki-laki gagah nan tampan mendekati mereka. Ternyata dia adalah Johnny Storm, si superhero yang bisa terbang dan mengeluarkan api, dan pastinya ada di pihak mereka. Berbondong-bondong mobil datang terlihat seorang pria bernama Pyro yang mencoba menangkap mereka dan membawanya ke bus tertinggi. Mereka melakukan perlawanan dan mulai bertarung. Dimulai dengan Logan yang melawan anak buah Pyro dan langsung membabat habis kepalanya. Selanjutnya, Pyro menyuruh anak buahnya dengan mesin tempel, dan akhirnya mereka pun dibawa pergi. Dalam perjalanan si Johnny asik mengumpat dan mengoceh soal tempat tujuan yang dikuasai oleh seorang wanita jahat dan sadis bernama Cassandra Nova. Ia adalah penguasa di dunia Void ini. Tibalah mereka di tempat tujuan dan disambut oleh anak buah Cassandra Nova. Deadpool dan Johnny mengira Cassandra Nova adalah Charles. Tentu saja karena ia mirip dengannya dan tak lain adalah adiknya. Tanpa aba-aba si Deadpool malah belak-belakan ngomong apa yang dikatakan Johnny tentangnya. Di mobil tadi, tiba-tiba mutan botak itu pun dengan jentikan jari mengubahnya jadi tengkorak. Sontak saja semua yang ada di situ pada ketakutan. Ia mengatakan akan melakukan apapun sesukanya dengan kekuatan yang ia miliki. Sambil mendekat, Deadpool memohon untuk tidak dibunuh karena ia adalah pahlawan yang baik dan gak mau nyari gara-gara. Si cantik botak pun penasaran dan langsung menerawang isi pikirannya dengan menembus jari-jarinya ke kepala Deadpool. Ia melihat seorang lelaki yang kesepian dan ditolak kekasihnya karena kegagalan dalam hidupnya. Dalam pikirannya, ia hanya ingin membuat bangga sang pacar dan menjadi berarti. Si cantik botak pun mengejek dan tiba-tiba Logan menusuknya dari belakang dan ternyata ia pun kebal dari benda tajam apapun. Terlihat monster alien mengejar dari atas dan mereka pun lari menyelamatkan diri. Cerita lanjut part 2.